hadir semua atau belum? Yang dari Apip pada belum masuk, Miss. Oh, tapi tadi sudah ada yang masuk. Untuk yang kelompok 7 sudah lengkap, Miss. Baru Oh, saya berarti aja yang dari Apip. oh, ya udah nggak apa-apa. Nanti ditunggu yang lainnya ya. Iya, kirain saya salah masuk. Soalnya tuh asing-asing tuh namanya. Iya, jadi hari ini kita yang apa namanya pembelajaran jarak jauh itu nanti digabung dengan isi cabang Yapik ya. Iya. Karena eh, biar Yapik itu bisa belajar di PJJ nih. PJJ berarti udah siap nih yang kelompok 7. Sudah, Miss, insya Allah. Kelompok 8-nya sudah ada belum? Belum ada ya kelompok 8-nya. Disiapin dulu aja Kak. Sok disiapin kelompok 7. Nanti as usual ya, seperti biasa ya. Nanti opening by kelompok 7, pembukanya sama kelompok 7. Nanti kalau sudah selesai, if you finish the presentation, kalau sudah selesai, nanti continue to kelompok 8. Ya, berarti hari ini tuh rotatory sama review text ya. Bukan full text ya kayak, tapi review text. Iya, Kak. Hmm. Karena ingetnya Miss tuh sekarang tuh full text. Nanti asnya, presentationnya itu review text. Tapi rupanya yang terakhir itu di PJJ itu full text ya. Saya forget nih. Tapi never mind deh, nggak apa-apa deh. Kalau kayak gitu misalnya berarti sekarang hortatory and review text ya. Hortatory sama review text ya. Oke, nggak apa-apa. So, kelompok 7 silakan dimunculkan dulu di apa namanya slide PPT-nya. Silakan. Kelompok 8 nanti Kak Marco sekalian ya. Kelompok 8 juga dimunculkan juga. Nanti biar kelompok 8 bisa langsung presentasi juga nih. Baik, Miss. Oke, Untuk karena yang dari, maaf, Miss, untuk yang dari Yapik akan ada presentasi apa gimana? oh nggak ada. Oh, nggak Mereka ada. cuma nanti tapi mereka akan ikut bertanya. Oke, Ya, baik. dari kelompok Yapik mah nggak ada yang presentasi nggak ada. Karena kan dari PJJ sendiri kan sudah dua grup, ya Iya, nggak? iya betul, Miss. Sudah dua grup. Kalau Yapik itu saya sengaja digabungkan itu begini Kak, karena Yapik itu kayaknya semangatnya udah agak lesu sedikit. Jadi biar bisa belajar dari teman-teman PJJ. Karena menurut saya tuh teman-teman PJJ itu sebetulnya PJJ itu kan aslinya teman-teman itu pasti sudah bekerja, ya nggak? Ada yang ibu rumah tangga, ada yang sudah bekerja, ada yang mungkin kesibukannya sudah padat sekali. Atau yang saya tahu kadang di PJJ itu, padahal sudah S1, S2, tapi pengen sekolah lagi. But, tapi semangat dari belajarnya itu saya acungin bagus gitu tuh. Dan bisa memanage dengan baik, bisa memberikan presentasi yang baik juga gitu. Nah, itu yang saya harapkan di ISIP Yapik tuh bisa belajar ke PJJ gitu tuh. Itu yang ingin saya tularkan semangat dari teman-teman PJJ ke Yapik. Tapi we'll see deh, kita lihat ya. Ini baru satu orang yang baru masuk ke apa. Nanti kita lihat sambil nanti Ada dua nih, saya kelihatan sama siapa? sama Kak Ulpi sama siapa? Pak Hamid. Sendiri. Kalau Pak Pak Hamid udah Hamid, masuk. Oke. Ya ya. oke. Kak Ulpi, oh Kak Ulpi sama Pak Hamid ya? Iya lupa ya. Satu paket ya. Iya. Iya. Tapi Pak Hamid masih di Babakan, belum pulang. Oh gitu. Iya. Oh ini workaholic banget nih. Kerja keras nih Pak Hamid tuh. Gak apa-apa ya. Sambil jalan ya. Karena ini sudah waktu sudah menunjukkan jam hampir mau jam 7.
Terus malam ini juga karena ada yang 2 grup yang presentasi. Ya. Sudah siap? Grup 7? Are you ready? Sudah siap, Kak? Ready, Miss. Ready, Miss. Tohari, present Ya, or no? Ini Kak Tohari bukan? betul. Betul, Miss. Betul. Tarian ada nggak? Tarian Rosdiana ada nggak nih? Hadir, Miss. Halo? Hadir. Oke, you are present. Good. Muhammad Fatan Mubarak? Present, Miss. Saya hadir. Good. Oke, good. And the last, Atiatul Maula ya? Terakhir, Hadir, Miss. Kamola? Oke, Hadir. yaudah. Silakan kalau sudah siap, silakan take your time ya Kak. Silakan waktunya untuk presentasi dari grup 7. Di grup 8 sudah hadir belum nih? Kalau grup 8 sudah hadir, sok silakan grup 7 dimulai aja Kak. Baik, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, teman-teman mahasiswa PJJ. Semoga sehat selalu. Ibu dosen yang kami hormati, pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang oratory exposition text. Oke. Hortatory, ya hortatory. Apa, Miss? Perkenalkan, Hortatory. hortatory. Exposition. Hortatory exposition text. Exposition. Oh, exposition text. Yes, Miss. Perkenalkan anggota kami, ada Tohari, saya sendiri, Rian Rosdiana, yang ketiga Fatan Mubarak, dan yang keempat Atriatul Maula. Baik, adapun materi yang akan kami bahas pada malam hari ini meliputi pengertian, tujuan sosial, struktur teks, ciri kebahasaan, perbedaan hortatory exposition dengan analytical exposition, serta contoh dan analisis teks. Untuk menghemat waktu, mari kita memasuki pemaparan yang pertama. Kepada pemateri pertama, Kang Fatan Mubarak, dipersilakan. Oke, thank you for Mr. Tohari for the time. Oke, yang pertama saya akan baca dulu ya, teman-teman. Table of contents atau daftar isi. Di sini ada 3 daftar isi yang akan kami jelaskan. Yang pertama, foundation, definition and social function of the text, atau pengertian dan tujuan sosial teks. Jadi yang pertama kita bahas nanti AK, yaitu pengertiannya ya, pengertian daripada hortatory explanation itu apa dan tujuannya. Kemudian yang kedua, structure, framework, thesis, argument, and recommendation atau kerangka. Tesis, argumen, rekomendasi. Language, linguistic, feature, and grammar. Rules atau ciri kebahasaan dan aturan tata bahasa. Oke, bisa next. 3 slide ya, Pak Tohari, atau 1 slide? 3 slide. Oke, lanjut. Definition atau pengertian. Hortatory exposition is a type of spoken or written text intended to explain or listener or readers that something should or should not happen or be done. Teks hortatory adalah jenis teks lisan atau tertulis yang dimaksudkan untuk menjelaskan kepada pendengar atau pembaca bahwa sesuatu seharusnya atau tidak seharusnya terjadi dilakukan. Nah, jadi di pengertian ini
maksud atau penjelasan mudahnya ya, hortatory exposition itu yaitu jenis teks ya yang bertujuan untuk meyakinkan si pembaca atau pendengar bahwa sesuatu yang sebaiknya dilakukan atau yang tidak dilakukan. Jadi teks ini nggak hanya memberikan informasi, nggak hanya memberikan suatu informasi, tetapi juga berusaha mempengaruhi atau meyakinkan si pembaca tersebut agar mengikuti pendapat si penulis itu. Jadi orang yang membaca teks tersebut bisa yakin dan bisa terpengaruhi oleh si penulis. Contoh misalnya satu topik diambil, student should read books every day. Contoh misalkan murid membaca buku setiap hari, gitu ya. Murid akan membaca buku setiap hari. Nah, apa yang si penulis ini ajak ya dari teks ini atau dari pernyataan ini. Nah, salah satunya mungkin kan membaca itu menambah pengetahuan ya, membaca bisa menambah pengetahuan. Kemudian yang kedua, membantu meningkatkan kosakata. Nah, karena dengan membaca seseorang bisa mendapatkan kosakata terbaru. Jadi dalam penjelasan atau misalkan dalam pembicaraan obrolan segala macam, kosakatanya itu tidak terlalu baku atau tidak terlalu kaku gitu ya. Dengan membaca maka kosakata itu menambah. Kemudian ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, jadi dari teks di atas, student should read books every day itu mengandung 3 tujuan itu. Jadi si penulis ingin mengajak si pembaca untuk mau membaca karena tujuannya atau faidahnya ini loh gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya oleh karena itu siswa itu harusnya menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari gitu. Oke, next. Social function, tujuan sosial. To persuade. To to convince the readers or listeners that something should or should not be the case by presenting logical argument. Meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa sesuatu yang seharusnya atau tidak seharusnya terjadi melalui argumen logis. Oke, dari penjelasan to persuade ini maksudnya apa sih? To persuade ini kan maksudnya meyakinkan ya. Jadi intinya penjelasan mudahnya tujuan pertama itu meyakinkan si pembaca atau si pendengar itu bahwa pendapat si penulis benar dengan memberikan alasan dan fakta yang logis. Ya seperti contoh atas ya. Jadi si penulis ini ingin meyakinkan si pembaca dengan tulisan-tulisannya itu, tapi dengan alasan dan tujuan yang logis. Saya kasih contoh yang kedua. Students should not use smartphones during the class. Ya, contohnya misalkan si murid tidak menggunakan smartphone ketika ketika di kelas atau ketika pembelajaran di kelas berlangsung gitu ya. Nah, alasannya apa? Alasannya itu karena dengan handphone dapat mengganggu konsentrasi misalkan. Ya, konsentrasi belajar akan terganggu. Yang kedua, menurunkan fokus belajar. Ya, karena dengan handphone itu kita bakalan banyak distraksi gitulah, banyak terdistraksi. Harusnya fokus dengan materi, kita malah fokus dengan handphone. Yang ketiga, mengurangi interaksi dengan guru. Itulah. Jadi kita terlalu fokus dengan smartphone. Nah, jadi kan alasan dari si teks atas tuh yang student should not use smartphone during class. Nah, kan si penulis ingin meyakinkan dan ingin mengajak dengan teks ini bahwasannya jangan jangan menggunakan smartphone ketika di kelas atau ketika pembelajaran kelas. Gitu ya. Karena apa? Karena tujuan logisnya atau tujuannya itu jelas. Yang tiga tadi, mengganggu konsentrasi. Kedua, menurunkan fokus belajar. Yang ketiga, mengurangi interaksi dengan guru. Nah, dengan alasan-alasan tiga itu, si pembaca ya akan lebih percaya terhadap pendapat si penulis. Oh iya, si penulis ini tujuannya ini.
kayak saya lakukan. Nah, berhasil kan berarti. Tuh. Jadi penulis. Oke, udah ya. Yang kedua, drive action. To to encourage the audience to take a specific action or follow a suggestion provided at the end of the text, atau mendorong audiens untuk mengambil tindakan tertentu atau mengikuti saran yang diberikan di akhir teks. Nah, ini penjelasan mudahnya seperti ini. Jadi setelah si pembaca yakin, kan di atas sudah dijelaskan tuh dari persuade tuh, meyakinkan si penulis, dia memberikan teks atau memberikan pernyataan. Nah, dia meyakinkan dengan tujuan-tujuan yang logis. Nah, diakhiri dengan melakukan tindakan tertentu. Ya, si penulis ingin ya si pembaca tuh melakukan tindakan-tindakan yang ditujukan oleh si penulis. Contoh, misalkan saya kasih ini aja lah, contoh lagi. Terkait apa ya? Terkait plastik lah, terkait bahaya sampah plastik misalkan. Karena kan plastik terurainya lama gitu ya. Misalkan contoh di atas tuh do not throw rubbish gitu ya. Jangan membuang sampah gitu ya. Tapi sampahnya ke plastik gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya kan dapat menjaga kebersihan lingkungan atau yang lainnya. Nah, diakhiri dengan teks ini nih. Diakhiri dengan menjelaskan bahayanya agar si pembaca itu selain dia tahu tujuan dari teks tersebut mengajak kemana, alasannya apa, dengan logis ya. Nah, di sini juga dikasih tahu bahayanya apa. Gitu. Jadi biar lebih meyakinkan si pembaca gitu. Misalkan contohnya before people should reduce the use of plastic bags and switch to reusable bags. Atau artinya itu kan, oleh karena itu masyarakat harus mengurangi penggunaan kantong plastik dan beralih ke tas yang dapat digunakan kembali. Jadi kayak kesimpulan lah. Yang tadi di atas itu yang persuade itu meyakinkan si penulis itu terhadap teksnya, ya. Nah, diakhiri dengan drive action atau kesimpulannya pengajakan lah. Jadi penegasan terakhirnya. Jadi di sini si pembaca tidak hanya diberikan informasi, melainkan diberikan tujuan, tapi diajaknya di sini nih, drive action. Ya, diajaknya di sini, penegasannya di sini. Ya, setelah diyakinkan, dipersuade, maka ditegaskan lagi di drive action ini. Gitu. Oke, lanjut lagi, next. Sudah tak Pak Tohari atau masih? Masih Kang. Halo? Satu lagi. Oh, masih. Ya. Oh, satu lagi ya. Oh ya. Generic structure atau struktur teks. Di sini struktur teks ya. Yang pertama tesis. Introduction of the main issue and the author's position atau pengenalan masalah utama dan posisi penulis. Tesis itu penjelasan mudahnya jadi kayak bagian pembuka lah yang memperkenalkan topik dan menunjukkan posisi atau pendapat si penulis. Tuh. Argumen. Providing reason and evidence to support the thesis. Memberikan alasan dan bukti untuk mendukung tesis. Ada jelas ini ya. Karena argumen pasti alasan. Alasan dari mana? Alasan dari si tesis tersebut untuk mendukung si tesis. Penjelasan mudahnya, bagian ini itu bagian argumen, memberi alasan, biasanya memberikan fakta atau bukti yang mendukung terhadap pendapat si penulis. Argumen-argumen ya. Yang ketiga, rekomendasi. Suggestion on what should happen next. Saran tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, jadi recommendation ini penjelasan mudahnya bagian terakhir lah ya. Bagian terakhir yang berisi
atau yang memberikan saran lah. Isinya itu saran atau tindakan yang harus dilakukan. Ini strukturnya ya, yang tadi di atas juga. Jadi awalnya itu pengenalan masalah utama di tesis, yang kedua argumen, alasan-alasan atau bukti-bukti yang mendukung terhadap tesis tersebut, yang ketiga recommendation atau saran tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tiga ini struktur teks yang harus ada pada hortatory. Nah, kalau tidak ada maka akan pincang dan akan kurang. Oke, baik, saya serahkan kepada moderator. Thank you for the time. Terima kasih Kang Fatan atas pemaparannya. Akan Oke, sama-sama. dilanjut sama Dilanjut dengan siapa ini Pak Tohari? Ngapunten. Langsung saja Mas Rian. ada tuh orangnya Ya, Mas Rian Rosdiana. Silakan Mas. Oh, volumenya tolong di ini lagi ya. Yang kecil boleh dinaikin lagi suaranya. Okay, thank you. Next, thesis, starting point, the author introduces the topic and states their stance clearly. Poin awal penulis memperkenalkan topik dan menyatakan sikap mereka dengan jelas. Example, reading, bentar, ini udah ya, Mbak? Betul, Kang Rian, lanjut. Slide ke-7 bener ini. Di poin awal, example reading is essential for every student growth. Next, arguments, evidence-based, use facts, data, or research to back your claim. Gunakan fakta, data, atau penelitian. Logical flow, organize arguments from the most important to the least. Atur argumen dari yang terpenting, persuasive power, explain why your recommendation is necessary. Jelaskan mengapa rekomendasi Anda diperlukan. Next, recommendation, the core component inti. Unlike analytical text, hortatory text must end with a clear suggestion or advice on what action to take. Berbeda dengan teks analitis, teks hortatory wajib diakhiri dengan saran atau nasihat yang jelas tentang tindakan yang harus diambil. Next. Language feature, ciri kebahasaan. Feature simple present tense, focus on generic human and non-human participant. Example, contoh, it's important student need. Modal verbs, expression suggestion, advice, or obligation. Should, must, ought to, had, better, connectivities, word use, tooling, arguments, sequentially. Firstly, secondly, finally, furthermost, however. Terima kasih, Mas Rian. Sekarang akan dimaparkan oleh Mbak Atiatul Maula. Silakan, Mbak. Yes, thank you. Power words for hortatory. Short and mass. Short, the most common model for suggestion. Short ini biasa digunakan adalah hal yang paling umum untuk sugesti, karena ini untuk membujuk ya. Kemudian mass, use for strong recommendation or obligation, yaitu digunakan untuk rekomendasi atau kewajiban yang kuat. Next, Mbak. Hortatory versus analytical. Analytical exposition.
The goal, convinced that an idea is true. The ending, reiteration, restating the thesis. Untuk analytical exposition, tujuannya itu untuk meyakinkan bahwa ide itu benar. Terus endingnya, akhirnya, itu merupakan pengulangan tesis atau kesimpulan. Kemudian hortatory exposition. The goal convinced that something should be done. The ending, recommendation or action advice. Untuk hortatory exposition, tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa sesuatu itu harus dilakukan. Dan untuk akhirnya berupa rekomendasi atau saran. Next. Example hortatory. Contoh teks hortatory. The importance of reading. For thesis, I personally believe that reading is a very important activity in our life. It provides us with knowledge and entertainment. The argument, firstly, by reading we can get a lot of information about the world. Secondly, reading helps to focus our mind and improve vocabulary. And ending, recommendation. Therefore, we should make reading a daily habit to keep our minds active and sharp. Next. Analysis text, hortatory text. For thesis statement, reading is a very important activity. Membaca adalah aktivitas yang sangat penting. Kemudian linguistic feature. Use of modal short in the final sentence. Purpose, tujuan, persuading student to build a reading habit. For checklist, thesis include yes, argument logical yes, and recommendation reason yes. Thank you. Kembali Pak Tohari. Baik, terima kasih Kak Atiatul Maula. Slide yang terakhir, example analytical, the importance of reading. Thesis, reading is an essential skill that every university student must cultivate to succeed in their academic journey. Arguments. Firstly, reading sharpens critical thinking by engaging with complex text. Students learn to analyze argument, identify biases, and think logically. Secondly, it significantly expand vocabulary and improves reading proficiency. Rhetoric inclusion, reading is not just about gaining information, but fundamental for intellectual development. 3-4 students solve priorities reading daily to excel in their studies. Next slide, Pak. Thank you, terima kasih Ani Question. Mangga, terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai hortatory exposition text. Kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan tinggalkan di kolom chat. Untuk selanjutnya presentasi akan dilanjut grup 8, kelompok 8. Terima kasih. Oke, thank you very much for group 7 ya. Terima kasih banyak untuk group 7 nih tentang hortatory exposition gitu ya Kak. Hortatory exposition. Oke, next group 8 ya.
review teks. Tentang review teks ini. Ada nggak? Sudah hadir belum nih? Grup X. Hadir Bu, hadir. Oke. Are you ready? Coba mana? Yes, ready. Ininya. I'm ready. Apa yang mau jadi hostnya? Who is will be host siapa Kak? Saya sendiri Bu. Sudah ditampilin belum? Yang jadi yang share-nya itu si Mbak ini ya. Mama Marfuah. Ini sudah. Mau Bu Amin, bisa tolong di share screen Kak, Ini sudah. Boleh dicek. Sudah no problem. yang review teks Ya, yang ini. belum? Oh, Ini sudah ke-share belum? masih belum kelihatan? Belum Mungkin ya? masih Belum proses. Kak. Masih oratory ini Kak. Sebentar. Yang Sarah. Review text definition example. Oke. Coba bisa Terlihat Kak, terima kasih. Kak Oke. Faiza. Apa ini? Cara apa ya Kak? Boleh tahu nggak? Share F Nurfaiza BSE. Apa SRP itu Kak? Apa tuh Mbak Nurfaiza? Syarifah bukan. Apa Kak? Syarifah Bu. Arifah Bu. Oh, Syarifah Nurfaiza. BSA. BSA-nya apa Kak? Binsyah Abu Bakar Bu. Oh, itu. Kalau di KTP juga begitu? Dari Betul, Bu. Madura. Oh, di KTP juga sama. SRF, Nurfaiza, BSA gitu. Betul Bu. Oh, jadi ini jadi di absensi kayak begini. Jadi Miss pengen tahu dulu, di absensi kayak gini juga sama SRV. Kemudian di KTP juga sama kayak gini semua berarti ada kayak begininya. Oh, Iya oke, Bu, oke. semuanya sama. Oke, nickname-nya apa kalau nickname-nya? Nama panggilannya Gimana apa, Bu? Kak? Pak Iza. Nama panggilannya apa berarti? Pak Iza. Oke, saya nyebutnya Kak. Oke, saya nyebutnya Kak Faiza aja ya, Kak. Iya. Oke, Kak Faiza sudah hadir. Kak Nurholisah. Ada nggak Kak Nurholisah? Beliau lagi berhalangan hadir Bu. Why? Ada kepentingan katanya Bu. Ada acara. Nanti nggak dapat nilai ya, Kak? Kak Nurholisahnya. Udah oke deh. Next, Perisal Tomo. Saya sendiri. Hadir. Ya, hadir saya sendiri. Your present. Muhyi Hidayat. Present. Okay, good. And the last, Yoga Altamerano Hadi. Are you present? Halo. Ada nggak Kak Yoga, Kak? Sudah saya telepon tadi Bu, tapi tidak dijawab. Kak Faiza nanti laporan ya ke Kak Marfuah ya. Berarti yang nggak presentasi Kak Nurholisah sama Kak Yoga ya. Siap Bu. Oke. Berarti ini 3 orang ya. Tapi sudah siap menghandle. 40 ya. 1, 2, 3 kan Kak tiga Bu. Faiza? Saya sendiri Risang Iya, dengan Kak Faiza. Mas Muhi. Tapi nggak apa-apa ya, udah siap ya. Insya Allah Bu, siap. Bisa menghandle semuanya. Oke deh. Silakan Kak, dimulai aja Kak langsung Kak. Ini hortatory baru 1 pertanyaannya. Ayo yang lainnya silakan bertanya tentang hortatory sebelum ke review teks nih. Oke, Kak Faiza and friends, silakan dimulai saja Kak presentasinya Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Welcome to today's presentation. My name is Risang Prisatomo, and I will be the moderator for this session.
Today, our group will present a topic entitled Review Text. We will discuss the definition, purpose, structure, language features, and example of review text, including book reviews and product reviews. Okay, before we begin, I would like to remind everyone to pay attention to the presentation and save any questions for discussion session at the end. Now, let us start the presentation. I would like to invite our first presenter, Ms. Faizah, to explain the definition and purpose of review text. Please give your attention to the presenter. Thank you. Ms. Faizah. Next slide, Kak. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Definition and purpose. A review is a genre of writing that evaluates a subject by offering an informed opinion and critique. Assess, entities, evaluates product, service, or creative work, such as films, books, and ideas. Guide audience, helps potential consumers or users make informed and confident decision, provide perspective, highlights both strengths and weaknesses to our comprehensive viewpoint. Jadi di sini penulis menulis ulasan ini terutama untuk menilai suatu entitas, bisa berupa buku, film, bisa produk komersial. Dengan melakukan review ini, penulis pada dasarnya bertindak sebagai penyaring bagi audiens. Tujuan utamanya adalah untuk memandu audiens. Di dunia yang penuh pilihan, orang sering membutuhkan opini yang dapat dipercaya sebelum mereka menghabiskan time and money untuk sesuatu. Penulis memberikan sudut pandang. Ulasan yang baik bukan hanya soal mengatakan sesuatu itu baik, bagus, atau buruk, melainkan tentang memberikan pandangan yang seimbang dengan menganalisis kelebihan dan kekurangannya, sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang jauh lebih jelas dibandingkan jika mereka menilainya sendiri. Next slide. Key characteristic. Subjective analysis. Present the author's personal opinion and critical perspective, making evaluation inherently personal. Evaluative language utilize descriptive vocabulary to appraise and judge, reflecting the review's positive or negative stage. Structured format follows a clear pattern, introduction, summary, detailed evaluation, and a concluding verdict. Di situ key karakteristik. Yang pertama, subjective analysis. Teks ini memberi ruang bagi autor untuk menyampaikan perspektif kritik and personal opini terhadap objek yang dikaji. Menggunakan bahasa evaluatif. Penilaian tidak disampaikan secara sederhana, melainkan melalui kata-kata deskriptif yang berfungsi sebagai justifikasi atas opini tersebut. Memiliki format yang struktur. Penyusunan teks dilakukan secara sistematis agar argumen yang disampaikan dapat dipahami secara alur yang logis dan koheren oleh audiens. Next slide. Common structures. Introduction. Present essential detail about the work being reviewed, including its title, creator, and genre. It serves to engage the audience and provide initial context. Evaluation. This central part offers a detailed assessment of the work's merits and drawbacks, including critical analysis and specific example to support the reviewer's opinion. Conclusion.
summarize the reviewer's final judgment and overall impression. It rates the main argument and typical provides a clear recommendation to the audience. Introduction berfungsi sebagai pengantar yang tidak hanya menyampaikan informasi dasar, tetapi juga membangkitkan minat audiens untuk membaca keseluruhan ulasan. Evaluation, bagian inti yang berisi penilaian mendetail. Penulis perlu menyajikan penilaian yang seimbang dan didukung oleh contoh spesifik guna memperkuat validitas argumen. Conclusion, bagian akhir yang memuat simpulan dari seluruh pembahasan serta rekomendasi yang jelas bagi audiens dalam proses pengambilan keputusan. Next slide. Types of review text. File reviews. Evaluate cinematic element like plot, acting, direction, and visual effect to create pure coach. Book reviews. Assess literary aspects such as narrative, character development, writing style, and thematic differences. Product reviews. Analyze features, performance, usability, and value to inform consumer purchasing decision. Restaurant reviews. Focus on food quality, service, ambience, and the overall dining experience for patrons. Travel review. Describe destination, accommodation, and activities for potential visitors. Types of review text, jenis-jenis teks ulasan. Review teks tidak terbatas pada satu kategori saja, melainkan mencakup berbagai objek yang dapat dikonsumsi atau dialami publik. Perbedaan utama terletak pada fokus analisis. Sebagai contoh, film review lebih menekankan aspek sinematik, sedangkan produk review lebih berfokus pada fungsi dan kinerja. Secara keseluruhan, tujuan utama dari berbagai jenis ulasan yang sudah disebutkan tadi adalah membantu audiens dalam membentuk keputusan yang terinformasi, yaitu keputusan yang didasarkan pada informasi yang valid dan dapat dipercaya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Ms. Reza. Now I am Risang to explain apa nih? Next slide. To explain about language and style and film review. Okay, language and style. Tone, vocabulary. Tone, predominantly evaluative and subjective, refreshing the reviewer's opinion. It can be appreciative, critical, or analytical depending on the assessment. Artinya, ini tone ini nada ya, dalam review teks ini biasanya bersifat evaluatif dan subjektif. Karena bersih pendapat atau penilaian penulis terhadap suatu produk, buku, film, atau karya lainnya. Jadi misalnya contohnya, this book is highly inspiring. Itu artinya pujian ya, appreciative ya. Or critical itu contohnya the movie lacks originality. Okay, and then vocabulary utilize descriptive adjectives and domain specific terminology relevant to the reviewed item. It means review text ini menggunakan bahasa apa ini? Sifat deskriptif ya. Menggambarkan kualitas ya. Jadi contohnya ada ini ya. Ada plot itu kalau nggak salah alur cerita, sinematografi, karakter development itu pengembangan karakter ya. Yang ketiga itu stylistic choice. Di sini emphasize clarity and directness, often incorporates persuasive language, comparisons, or rhetorical questions to engage the audience and support judgments.
Artinya ini review ini menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami, terus langsung pada intinya, terus dia bisa meyakinkan pembaca, persuasive language, terus menggunakan perbandingan, comparison, and then kadang memakai pertanyaan retoris ya. Terus, oke, next. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang film review. Oke. Orientation describing sci-fi thriller directed by Alex Sen delves into a future where technology allows memories to be physically or experienced, following a detective navigating fragmented collections to solve a cold case. It means film ini film thriller ya, sci-fi thriller ya, film thriller tapi dia ilmiah, fiksi ilmiah yang menegangkan. Ini dia directed by Alex Chen, ini disutradari oleh si Alex Chen ya. Delves into a future technology. Ini menceritakan masa depan di mana teknologi ini memungkinkan orang mengalami kembali kenangan mereka secara nyata gitu. Jadi dia di sini kalau nggak salah berfokus pada seorang detektif yang berusaha memecahkan kasus lama to solve a cold case dengan menelusuri potongan-potongan ingatannya kembali gitu. Terus yang kedua, evaluation ini lead actor Liam Davis delivers a compelling performance grounding the film's complex themes, while some twists are anticipated. The stunning visuals and atmospheric scorecraft and immersive world. Artinya di sini it means aktor utamanya si Liam Davis ini dia delivers a compelling performance grounding. Oh, dia memberikan penampilan yang sangat meyakinkan sehingga tema-tema dalam si film itu menjadi mudah dipahami ya. Tema-tema yang kompleks gitu, kompleks themes. Terus some twist ya. Meskipun alurnya beberapa alur kalau nggak salah kejutan dapat ditebak. Visual yang ditunjukkan. Oh, visualnya ini dan musiknya ini mendukung dapat menciptakan dunia film yang sangat menarik. Yang ketiga, recommendation. A visually spectacular and intellectually stimulating watch Echoes of Tomorrow is highly recommended for sci-fi enthusiasts who appreciate intricate storytelling despite some minor pacing issues. It means film ini secara visual tuh dapat memukau menarik ya, dan mampu merangsang pemikiran penonton. Echoes of Tomorrow nama filmnya sangat direkomendasi untuk bagi para penggemar ya film fiksinya yang menyukai cerita yang kompleks dan mendalam. Jadi seperti itu. Yang suka sedikit masalah pada tempo ceritanya, pacing issues. Oke, next slide. Nah, ini juga ada example book review-nya juga tentang The Alchemist ya. Alchemist ini mungkin agak terkenal ya, zaman dulu ya, Alchemist ya. Oke, Alchemist ini the book. Di sini saya jelasin dulu the book ini. The book tells the story of young shepherd named Santiago who travels from Spain to Egyptian desert in search of hidden treasure. Ya. Jadi ini tentang menjelaskan ya. Di sini ada buku tentang seorang journey ya, pengembala yang shepherd. Berarti pengembala muda bernama Santiago yang melakukan perjalanan from Spain dari Spanyol ke Egypt, berarti ke Egyptian desert, berarti ke gurun Mesir ya, Egypt ya, gurun Mesir untuk mencari harta karun yang tersembunyi. Terus di sini dia di perjalanan tersebut bukan hanya tentang mencari harta, personal legends. Oh, dia juga mencari simbol, mencari jati diri ya, kalau nggak salah, takdir hidup dan juga impiannya dan mendengarkan suara hati, listening to one's heart. Terus di sini evaluating language-nya ini ada profoundly inspiring tale, ini artinya sebuah kisah yang sangat menginspirasi di buku ini, buku Alchemist ini. Yang kedua itu Colossus beautifully words
Platon parable explores universal themes of courage and self-discovery. Artinya ini perumpamaan ya, yang ditulis yang dengan sangat menarik oleh Kolho ini mengeksplorasi tema yang umum ya, universal, umum, seperti keberanian dan penemuan jati diri ya gitu. Kalau ini cara menulisan ya, penulis. Terus yang ketiga, the narrative is simple yet powerful, resonating deeply with readers. Artinya ceritanya sangat sederhana ya, tapi sangat kuat dan bisa menyentuh pembaca secara mendalam. Yang keempat, an essential read for anyone seeking purpose and meaning. Artinya bacaan ini wajib bagi siapa aja yang seeking purpose and meaning, yang mencari tujuan dan makna hidup. Oke, next slide. Ini terakhir, produk review. Produk review ini Dasin yang tentang XYZ portable Bluetooth speaker, ya. Bluetooth speaker. Oke, di sini tentang about this is portable wireless speaker ya. Portable wireless speaker that connects to device via Bluetooth ya. Yang pertama itu robust sound quality, offers powerful audio and surprising bass for its compact size, ideal for small rooms or outdoor use. Artinya ini, kalau nggak salah itu dia itu menghasilkan speakernya suaranya yang kuat dan bass ya, yang bagus meskipun dia kecil, compact size. Terus cocok, ideal for small room, cocok untuk di kamar kecil maupun luar ruangan atau outdoor use. Yang kedua itu features and IPX7 waterproof design that has proven resilient against accidental splashes and practical use. Ini artinya speakernya memiliki sertifikasi tahan air. Ini IPX7 itu berarti sertifikasinya, sehingga aman dari percikan air dan cukup kuat untuk digunakan sehari-hari. Yang ketiga ini durable on waterproof. Ini artinya itu dia bisa tahan lama ya. Durable waterproof ya. Yaitu dia bisa tahan lama ya kalau nggak salah. Di sini features ini bisa tahan lama. Terus yang keempat, connectivity note itu while Bluetooth is stable, the absence of an auxiliary input is a minor drawback for non-Bluetooth device. Artinya ini koneksi Bluetooth-nya ini berfungsi dengan baik dan stable. Namun speaker ini tidak memiliki port aux itu kalau nggak salah tuh portnya di kabel audio itu ya, sehingga perangkat yang mendukung itu tidak dapat terhubung dengan mudah. Oke, thank you. Next, presenter Mas Muhi. Next presenter, silakan. Please, Mas Muhi. Okay, thank you for the time, moderator. This is tips for reading review. Nah, before explain to this material, itu di sebelahnya ada ABP atau evidence pyramid, piramida bukti ilmiah. Jadi piramida ini menunjukkan tingkat kualitas dan kekuatan bukti penelitian. Semakin ke atas bukti, semakin tinggi dan hasilnya itu semakin dapat dipercaya. Oke, tips for reading review. The first, express your stand clearly. Itu jelaskan pendapat Anda dengan jelas. Sampaikan penilaian atau kesan Anda terhadap objek yang dapat diulas. Kemudian pembaca harus mengetahui apakah Anda menilai objek tersebut baik, kurang baik, atau memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu. The second, substantive with specifics. Itu dukungan dengan bukti yang spesifik. Berikan contoh yang konkret untuk mendukung pendapat. Hindari pernyataan tanpa alasan yang jelas. Terus ada
create reveal fitur atau sebutkan aspek yang relevan, sertakan unsur penting seperti isi, karakter, alur cerita, desain, terus kualitas atau aspek teknis lainnya. Next ada avoid generalization. Itu ada hindari pernyataan yang terlalu umum. Gunakan informasi yang jelas dan dapat dibuktikan. Jangan hanya mengatakan bagus atau menarik tanpa penjelasan. Terus ada show, don't just tell, atau tunjukkan, jangan hanya menyatakan. Gunakan deskripsi yang rinci agar pembaca dapat memahami alasan dibalik penilaian Anda. Terus next slide. Ada common pitfalls atau kesalahan umum dalam menulis review. Yang pertama ada overly biased language atau bahasa yang terlalu subjektif. Dalam penelitian itu harus dihindari yang berlebihan dan tidak mendukung fakta. Review yang baik harus objektif dan memiliki alasan yang jelas. Terus ada lack of supporting details atau kurang detail pendukung. Pendapat harus disertai bukti atau contoh. Tanpa bukti, ulasan menjadi kurang meyakinkan. Terus kemudian ada vague generalization atau generalisasi yang terlalu umum. Hindari kalimat yang tidak spesifik. Gunakan penjelasan yang rinci dan analisis. Kemudian ada disorganis struktur atau struktur yang tidak teratur. Susun review secara sistematis, pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Kemudian struktur yang baik memudahkan pembaca memahami isi ulasan. Yang kelima ada grammar and spelling atau kesalahan tata bahasa dan ejaan. Periksa kembali tulisan sebelum dipublikasikan. Terus kesalahan bahasa dapat mengurangi kredibilitas penulis. Kesimpulan umumnya pada slide ini menjelaskan bahwa review yang baik harus memiliki pendapat yang jelas, didukung bukti yang spesifik, menggunakan bahasa yang objektif, serta disusun secara struktural. Selain itu, dalam penelitian, kualitas sumber yang digunakan juga penting, sehingga disarankan menggunakan sumber dengan tingkat evidensi yang tinggi seperti systematic review and randomized controlled trials atau RCT. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Okay, next presentation, Mas Yoga. Mas Yoga already. Oke, Mas Yoga sepertinya belum hadir ya, Mas Yoga ya. Oke, saya akan butuhkan practice activity. Your turn to be a reviewer. Choose a recent movie, book, or local restaurant. Write a concise review. 150 until 200 words, applying the principle discussion. Your review should include 1. On introduction, briefly introduce the item being reviewed, and then an evaluation, discuss key aspects, highlighting
both strengths and weaknesses. And then, in conclusion, state your overall opinion and recommendation. Okay, next. Okay, summary and takeaways, review text recap, critical assessment of subjects like films or services, offering informed opinions, and then importance in communication. It means a vital tool for exchanging perspective and fostering critical engagement with content. And then key function, it means to guide audiences by providing insights that aid in decision making and understanding. And then broad application, bridge creators and consumers, influencing choices and shaping public discourse. Okay, thank you to all presenters for the informative presentation. Now we will move on to the discussion session. Okay, thank you. Oke, Kak. Ini langsung ya, thank you very much for the group A. Terima kasih atas presentasinya untuk grup A ya. Silakan look at on the message ya. Silakan lihat ke pesan nih. Ada beberapa question for the group 7, rotatory, and then ini masih rotatory juga ya. Review text. Drive action ada di review atau di hortatory nih? Ini nanyanya masih hortatory. Ini ada hortatory, grup hortatory. Hortatory Yang kayaknya sih, Miss. Drive action itu tuh. tuh, drive action tuh. Iya. Nah ini berarti hortatory itu ada 3 nih. Yang review belum ada. Silakan nanti sambil menjawab dari grup hortatory, nanti yang lainnya silakan bertanya terkait review text. Review text sudah lumayan gamblang ya penjelasannya ya. Sudah lumayan bagus itu. Maaf, Miss. Itu Mhm. presentasi hari ini tuh kayaknya 3 grup sama grup 9. Full text. Iya, Full text nanti aja ya Kak. Mau diborong semua gitu malam ini. Oh iya, siap, Miss. Full text sudah siap. Nanti aja ya Kak ya, full text-nya ya. Nggak akan keburu waktunya. Ya, tapi sudah bagus, full text sudah bikin file. Tinggal nanti aja presentasinya ya. Oke, grup 9. Nanti aja ya. Nanti saja. Iya. Iya, nanti aja ya. Miss cuma ngecek aja tadi tuh. Ya, oke, silakan hortatory, grup hortatory itu from the first question from Mr. Dadan Ramdan. Kemudian the second Ulfa Latifah. Oh ini ya. Ulfa Latifah itu Yapik ya. And the last Miss Ria. Oh enggak ini. Rifatul Khairiyah juga sama, hortatory juga nih. Ya. Silakan dijawab dulu Kak. Pertanyaannya nih Kak. Sudah ketemu belum jawabannya? Silakan, Kang Fatan, Mbak Aterlitul Maula. Yang mana dulu aja terserah, yang mau dijawab yang mana dulu aja, bebas. Oke. Izin Ibu dosen dan Pak Tohari ya, saya ingin menjawab terkait question dari Mr. Dadan. Mr. Dadan. Okay, for question from Mr. Dadan, how to create a pattern or formula for composing a hortatory text so that what we say does not sound offensive or like giving orders to the listener. Oke, jadi pertanyaannya mungkin kurang lebih seperti ini ya. Bagaimana mungkin cara membuat formula itu berarti rumus. Bagaimana cara membuat rumus dalam menyusun teks hortatory agar apa yang kita sampaikan tidak terdengar menyinggung atau seperti apa tuh memerintah pendengar ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya.
Thanks for question, Mr. Dadan. Sedikit-sedikit mungkin dijawab. Jadi jawabannya mungkin penjelasan singkatnya seperti ini ya. Tuh, tadi gimana tuh? Bagaimana cara membuat pola atau rumus? Oke, rumus ya. Jadi Mr. Dadan rumusnya itu yang di awal tadi ya, yang terkait apa? Saya lupa tadi itu. Eh tes. Terus sebentar. Tadi itu gimana rumusnya tuh? Oh ini, tesis ya. Tesis, argumen, dan recommendation. Ya, jadi tesis, argumen, recommendation itu kurang lebih adalah rumusnya ya. Rumus bagaimana agar hortatory expression ini tidak membuat orang lain merasa disalahkan atau disindir atau diperintah ya. Jadi kan karena tujuan hortatory exposition ini kan meyakinkan ya, meyakinkan orang lain. Jadi bukan memaksa orang lain. Jadi bagaimana kita meyakinkan orang lain agar tidak merasa disalahkan ya. Jadi kita memakainya yang rumus tadi ya, rumus tadi. Jadi pola atau formula yang bisa digunakan itu yang pertama mulai dengan fakta dulu. Fakta atau masalah. Yang tadi ya tesis ya, fakta atau masalah dulu. Jadi jangan langsung to the point misalkan. You must stop using plastic bag misalkan. Contoh yang tadi ya tentang plastik itu ya. Kamu harus berhenti menggunakan kantong plastik gitu ya. Itu kan jadi serasa terlalu to the point. Jadi apa namanya? Kayak menyuruh lah gitu, kayak menyuruh. Jadi si pembaca itu kurang. Tapi coba menggunakan kalimat seperti ini. Misalkan sampah plastik misalkan telah menjadi masalah lingkungan yang serius, misalkan yang harusnya tadi kamu harus berhenti menggunakan kantong plastik, tapi coba diubah menjadi sampah plastik telah menjadi masalah lingkungan yang serius. Jadi kan mulai dengan fakta dulu nih. Nah, yang faktanya itu kan sampah plastik itu kan menjadi masalah gitu ya. Yang mana sampah plastik ini susah diuraikan gitu ya. Banyak orang yang buang sampah plastik ke sungai, ke ya sembarangan gitu ya. Tapi sampah plastik ini memang terurainya lama gitu ya, kecuali dengan dibakar atau dengan bagaimana. Nah, maka masalahnya apa? Masalahnya itu lingkungan ya, lingkungannya kotor segala macam. Nah, masukkanlah itu si fakta-faktanya atau masalahnya ke dalam teks tersebut. Ya, sampah plastik telah menjadi masalah lingkungan yang serius. Jadi tidak secara langsung, tapi secara apa ya, tersirat gitu ya. Secara tidak langsung kita menyuruh orang lain untuk tidak terlalu banyak menggunakan kantong plastik ya, dengan menggunakan atau dengan memberikan si apa namanya itu fakta atau masalah. Itu yang pertama ya. Yang kedua memberikan alasan yang logis ya, argumen ya, alasan yang logis. Nah, jadi mengapa pendapat yang di atas itu penting? Nah, argumennya apa? Argumennya itu kan karena kantong plastik kan membutuhkan ratusan tahun untuk terurai dan dapat membahayakan hewan dan ekosistem. Itu kan jadi banyak kejadian-kejadiannya ya, yang mana plastik itu kan di laut banyak, di sungai-sungai banyak, sehingga kehidupan ikan itu terganggu gitu ya, ada yang sampai mati atau segala macamnya. Nah, ini argumennya gitu ya. Kantong plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai dan dapat membahayakan hewan serta ekosistem. Yang kedua, yang ketiganya apa itu? Yang ketiganya tuh menggunakan kata-kata yang lebih halus lah, menggunakan kata-kata yang lebih halus juga, yang harusnya, tetapi lebih kalau hortator itu lebih ke mas ya, mas, you must ya, people must, misalkan reduce plastic use, atau misalkan people apa gitu ya. Jadi kan yang tadi ya, tesis, argumen, dan recommendation. Tesisnya tadi jelas ya, jadi jelaskan masalahnya atau jelaskan tujuannya. Kemudian yang kedua berikan alasan yang dan bukti yang logis gitu ya. Kemudian rekomendasinya
sebaiknya misalkan sebaiknya kita gunakan kantong plastik yang ramah lingkungan, misalkan contoh seperti seperti kantong yang terbuat dari apa misalkan selain dari plastik gitu deh. Nah, itu kan termasuk dari recommendation-nya. Nah, gitu ya. Jadi ini ya Pak Dadan, kurang lebih ini formulanya, tesis, argumen, dan recommendation. Jadi dengan 3 formula ini, dengan 3 susunan ini, tesis, argumen, dan recommendation, dengan kita menggunakan 3 ini sehingga si pembaca itu tidak tersindir lah kayak tadi ya, tersindir dan tergerak untuk melakukan gitu. Bagaimana Pak Dadan? Apakah sudah jelas? Okay, thank you very much. Okay, go on. Okay, thank you for question, Mr. Dadan. Itu yang pertama ya dari Pak Dadan terkait rumus atau formula. Kemudian ada yang kedua, bagaimana ini dari siapa? Itu yang kedua tuh dari Latifah. Yapik. Balatifah ya, dengan Balatifah. Bagaimana cara membedakan hortatory exposition text dan prosedur teks? Nah, ini pertanyaannya menarik ya, Bu Latifah, terima kasih. Jadi perbedaannya mudah. Hortatory dan prosedur teks itu gini aja, bayangkan ada 2 kalimat berikut. Contoh misalkan ya. Yang pertama, kita sebaiknya berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan. Kayak itu yang pertama. Yang kedua, pertama, pakai sepatu olahraga. Kedua, lakukan pemanasan 10 menit. Ketiga, mulai jogging. Oke, sudah ditangkap ya mungkin ya. Nah, jadi 2 teks ini jelas ya. Yang pertama itu kan menandakan atau menunjukkan bahwasannya teks tersebut adalah teks hortatory exposition. Yang mana tadi ya, mengajak si pembaca untuk melaksanakan apa yang dimaksud oleh si penulis. Ya, yang pertama tuh yang tadi yang kita sebaiknya berolahraga untuk menjaga kesehatan. Itu udah jelas, berarti dia itu teks hortatory text, teks pengajak gitu ya, mengajak si pembaca untuk melakukan apa yang dimaksud oleh si pembaca, si penulis. Oke, yang kedua, prosedur teks. Prosedur teks itu yang simpelnya kayak tadi ya. Jadi prosedur teks itu menjelaskan langkah-langkahnya lah, menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara berolahraga. Jadi kalau yang teks pertama itu berusaha meyakinkan orang agar berolahraga ya supaya badan sehat. Nah, kalau yang kedua, prosedur teks itu menjelaskan langkah-langkahnya bagaimana cara kita berolahraga. Jadi ini memang berkaitan ya. Yang pertama kan tadi kan pakai sepatu gitu ya. Kedua, pemanasan 10 menit atau 5 menit atau berapalah. Yang ketiga, mulai jogging gitu kan. Jadi kan biar enggak kalau ini mah biar enggak kram gitu ya. Nah, itu prosedur teksnya, langkah-langkahnya itu ya, kayak perasaan pernah dipresentasikan gitu ya, yang mie itu, yang mie pertama dibuka dulu wadahnya, kemudian mie dimasukkan kepada air yang mendidih misalkan, kemudian bumbu dibuka, masukkan air hangat, diaduk-aduk bumbunya, kemudian mie setelah hangat dimasukkan ke bumbu, aduk dan sajikan. Nah, itu prosedur teks. Jadi menjelaskan langkah-langkah daripada pembuatan tersebut. Nah, hortatory kan tadi ya meyakinkan pembaca. Kalau misalkan prosedur teks menjelaskan cara melakukan atau membuat sesuatu itu gitu, how to make gitu ya. Kalau misalkan prosedur teks itu how to make, bagaimana cara kita membuat, atau how to do, atau bagaimana cara kita melakukan hal apa gitu ya. Nah, itu prosedur teks, langkah-langkah. Isinya juga kalau misalkan hortatory exposition itu kan pendapat atau argumen-argumen gitu ya. Kalau prosedur teks bahan atau langkah-langkah lah, step gitu ya, step-stepnya gitu. Bagaimana cukup kayaknya. terima kasih. Oke, terima kasih.
Oke, Coba the answer sama-sama. yang lainnya mana? Yang lainnya Kak, coba jawab yang pertanyaan kami Ria sama Kak Rifatul Khairah. Izin Coba the menjawab. answer. Ya, so. Betul, Miss. Pertanyaannya Kak, tuh apa itu? Kami Ria. Mau jawab yang jawaban dari kami Ria. Mbak Rifatul Khairah, Miss. Oh, itu Khairah. Iya, silakan, silakan. Pertanyaannya tuh intinya bagian dari hortatory yang paling penting gitu ya. Yang paling penting antara tesis, argumen, sama rekomendasi. Terus sertakan alasannya gitu. Menurut saya yang paling penting dari hortatory text itu adalah argumen. Karena kalau misal kita mau pengen membujuk seseorang ya, seseorang yang misal seseorang yang skeptis gitu ya, kan butuh argumen, butuh alasan yang kuat. Kalau nggak gitu kan orang yang skeptis itu nggak akan percaya, nggak akan mau melakukan apa yang kita rekomendasikan. Jadi apa yang kita rekomendasikan itu nanti akan sia-sia karena orang itu kurang percaya gitu. Ah, masa gitu. Tapi kalau kita memberikan argumentasi yang kuat kepada orang tersebut, mungkin orang yang skeptis itu mungkin akan melakukan apa yang kita rekomendasikan, apa yang kita suruh untuk melakukan gitu. Itu menurut saya, Miss. Oke. Gimana? Betul? Cukup Kak Rifatul Khairah ya? Iya. Oke, good. The last question nih. Yang terakhir dari kami Ria. Drive action. Silakan Kak dijawab apa. What is the meaning of social function is must to drive action? Apa maksud dari drive action itu Kak? Halo? Izin Miss Fadila. Ya boleh Kapatan. Kapatan lagi berarti. Jawab dari drive action. Ya, drive action itu dilontarkan pertanyaannya dari Mbak Misriah ya? Iya betul. Oke, jadi mungkin isi dari pertanyaannya berikut ya. Mungkin Mbak Misriah ini agak bingung. Di slide itu kan tertulis bahwasannya fungsi kan sosialnya drive action ya, mendorong tindakan. Tapi bagaimana kalau misalkan rekomendasinya hanya mengatakan bahwa kita sebaiknya memikirkannya. Jadi pertanyaan itu apakah masih termasuk mendorong tindakan atau tidak gitu ya. Jadi mungkin sepemahaman saya itu masih ini ya, masih termasuk drive action. Karena apa? Karena dalam hortatory exposition itu kan aksi atau action itu yang dimaksud ini ya, tidak selalu berarti tindakan fisik secara langsung. Jadi dengan kita memikirkannya atau dengan kita menimbangkannya hasil dari membaca teks si penulis tersebut, itu aja termasuk action. Gitu ya. Kayak misalkan sebaiknya kita tidak membuang sebaiknya kita tidak menggunakan kantong plastik agar ramah lingkungan misalkan contoh ya. Nah, dengan kita menimbang-nimbang, oh iya juga ya. Kan sampah plastik itu hangusnya atau itu ya. Ya hangusnya itu kan lama gitu ya. Terurainya itu lama gitu. Oh, berarti kurang bagus juga ya karena ada suatu masalah kan di laut sehingga merusak ekosistem atau kehidupan ikan segala macam. Oh iya, saya yang tadinya saya menggunakan kantong plastik, sebaiknya saya ubah aja lah. Saya pakai kantong yang lain. Nah, itu juga sudah termasuk action gitu ya, walaupun belum melakukannya gitu, walaupun masih menggunakan sampah plastik, walaupun masih menggunakan kantong plastik gitu. Jadi walaupun hanya baru menimbang-nimbang gitu ya, baru memikirkan, oh iya gitu ya, oh iya ternyata betul juga ya. Nah, itu juga termasuk action gitu. Jadi menurut saya itu masih masuk dalam hortatory exposition gitu.
Karena dari mempertimbangkan itu gitu ya, mempertimbangkan dan mengubah cara berpikirnya yang tadinya lebih enak menggunakan kantong plastik karena sudah digamblangkan alasan yang logisnya dan masalah-masalah di lapangan gitu ya terhadap kantong plastik, jadi dirubah. Oh ya udah, saya gak usah memakai kantong plastik gitu ya, dan menyadari gitu ya, menyadari suatu isunya itu loh gitu yang tadi disebutkan, itu sudah termasuk daripada action gitu. Jadi ada tindakan fisik, kalau di hal tator itu kalau nggak salah ada tindakan fisik yang mana kita melakukan langsung hasil dari membaca teks tersebut, ada tindakan mental gitu, ada tindakan kita dengan mempertimbangkan teks tersebut gitu ya. Nah mungkin action itu termasuk daripada tindakan yang mental tadi gitu ya. Tindakan dengan kita memikirkan, dengan kita mengubah cara berpikir, dengan kita menimbang-nimbang, itu termasuk daripada action juga gitu ya. Oke, bagus Oh ya udah Kak sudah Fatan. jelas. Ya sudah Oke. bagus ya. Oke Kak, silakan close dulu deh. Ini beruntung sekali nih review teks itu nggak ada yang bertanya tentang review teks ini. Semuanya di handle oleh hortatory semua ini. Ini there isn't ask about review text ya. Sudah paham semua ya tentang review text ya. Padahal menarik sekali itu diskusi tentang review text juga ya. Tapi ini kayaknya malam keberuntungan untuk grup review text nih. Ya, tidak ada yang bertanya tentang review text ini. Kalau waktunya masih ada bisa dilanjut ya. Oke Kak, Fadila langsung aja kayak ini 10 menit lagi soalnya kayak nanti mungkin ada beberapa yang sedikit evaluasi ya, mau di hortatory sama review. Kalau hortatory sebetulnya sudah baik ya, tadi Kak Fatan sudah menghandle hampir semuanya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman terkait hortatory, sudah dijawab dengan baik juga. Terkait pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga ya, itu sudah bagus juga ya. Cuma mungkin dari biasa kayaknya teman-teman pengucapannya itu ya, itu Kak kayak student ya, student. Itu tadi Miss Fadila ngedenger student. Terus dari review teks juga sama nih, ini review atau hortatory Miss masih ngedengernya generic structure. Kayaknya kesulitan sekali untuk nah, itu sering kita omongin ya, generic structure. Maksud pelafalannya masih agak salah gitu teman-teman gitu. Generic structure. Terus kalau bisa kalau judul sendiri ya setidaknya bisa lah ngomongnya gitu tuh ya. Hortatory exposition, review. Kalau ada S-nya berarti reviews ya. Kalau orang yang mengereviewnya berarti reviewer gitu ya. Tidaknya maksudnya apa ya, kosakata yang basic yang teman-teman ada di paper kalian atau minimal dari judul itu ya kalian harus bisa bacanya lah. Definition, social function, tadi kan pelafalannya ini social function, drive action, persuade kan. Persuade itu artinya mengajak atau mempengaruhi. Itu maksudnya itu yang Miss sering ini harus diingatkan kembali nih gitu tuh ya. Terus ya tadi opening sama closing Miss berharap sekali tadi ada yang listnya gitu tuh. Dipraktekkan lah. Tapi ya udah oke, nanti Miss berharap di scope text bisa lebih better, lebih baik lagi ya. Tapi intinya nanti ini karena berhubung lihat waktu ya kayak nanti Miss mungkin di akhir lah akan menjelaskan ulang kembali. Tapi dari mungkin kemungkinan besar dari analytical ya. Analytical, hortatory sama review ya. Nanti Miss akan menjelaskan ulang lah terkait itu ya, terkait teks-teks yang sudah kita pelajari khususnya di analytical, hortatory sama review. Miss belum tahu kalau scope text bagaimana ya penjelasan dari teman-teman yang dari grup scope text. Tuh, sebetulnya sudah baik semua, cuma maksudnya Miss ada beberapa hal yang perlu sedikit dijelaskan kembali aja gitu tuh. Kak, kalian kerasa nggak sih Kak, hortatory sama review itu sebetulnya hampir sama Kak? Analytical, kemudian hortatory. Kalau tadi kan di hortatory itu kan hanya menjelaskan terkait perbedaan analytical dan hortatory.
Tapi itu juga nggak pati dalam banget sih gitu. Ini ibaratnya lumayan dalam juga gitu. Karena memang itu ada lumayan hampir mirip sekali analytical dan hortatory. Hanya perbedaannya itu di akhir aja. Tapi kalau kalian perhatikan sekarang pun nih hortatory dan review text itu ada persamaannya enggak sih Kak gitu. Kalau kalian perhatikan itu ada persamaannya kalau kalian perhatikan. Gitu. Nah, untuk memahami tentang hortatory dan review text sebetulnya paling mudah adalah ketika teman-teman nonton, kalian suka nonton IG enggak sih Kak, atau TikTok Kak? Gitu tuh. Nonton IG atau TikTok. Kalau TikTok mungkin kalian identik dengan review barang, ya enggak? Review barang. Tapi sebetulnya di TikTok itu ada hortatory-nya Kak. Tuh. Di IG pun sama. Gitu. Kalau kalian sering nonton IG, itu narasi-narasinya menunjukkan hortatory Kak. Gitu. Nah, nanti kita bahas nanti insya Allah di pertemuan akhir. Syukur-syukur kalau Miss bisa mengoperasikannya, nanti Miss kasih video dulu perbandingan apakah kalian bisa memahami oh ini hortatory, oh ini analytical, oh ini review, gitu. Oh ini apa gitu tuh. Miss mungkin kasih beberapa video biar tapi bahasa Indonesia dulu lah. Jadinya kalian bisa melihat dulu oh ini termasuknya teks apa. Nanti berupanya bukan berupa teks ya, nanti berupa video dulu. Kira-kira moga-moga kalian bisa memahami ya kayak. Nah, nanti insya Allah di akhir pertemuan lah. Kalau sekarang mungkin belum bisa ya, karena mengingat waktunya kita sudah mau habis ini ya Pak ya. Tuh, jadi pada intinya hortatory itu memang kuncinya adalah memang untuk persuade the people, untuk mempengaruhi orang ya kayak untuk mempengaruhi orang untuk melakukan apa yang si penulis itu tulis gitu. Kalau memang berupa tulisan. Tapi kalau bentuknya video, ya berarti apa yang disampaikan oleh si pembuat video itu penonton ikut. Karena emang intinya adalah persuade, mempengaruhi yang tadi jika kalau itu selalu harus apa ya si pembaca atau si penonton tuh melaksanakan langsung gitu. Drive actionnya nggak langsung gitu. Mempengaruhi secara pikiran pun termasuknya drive action, betul bagus itu sudah dijawab dengan baik oleh Kak Fatan. Ya, itu kuncinya di situ ya kalau hortatory ya mempengaruhi. Tapi kalau review hanya memberikan penilaian ke suatu barang. Ya, nah itu tadi sebetulnya kurang dijelaskan terkait evaluation-nya Kak. Kuncinya sebetulnya kalau review itu menilai strength and weakness, kekuatan atau kelebihan dan kelemahan barang, suatu barang. Tapi ini apakah barang aja ya? Enggak sih sebetulnya kalau bisa jadi film itu termasuknya barang juga ya Kak, objek film. Film itu termasuknya objek. Jadi review itu menilai suatu barang atau suatu objek dari strength dan weakness-nya Kak. Itu kuncinya di review itu. Ya. Tapi sebetulnya agak mirip sebetulnya hortatory dan review juga agak ada kemiripan gitu. Itu ya kayak jadi kesimpulannya seperti itu ya kayak antara hortatory dan review. Ya, hortatory itu mempengaruhi, kalau review itu menilai suatu objek atau suatu barang terkait kelebihan dan kekurangannya. Ya, untuk lebih detail nanti insya Allah di akhir lah. Ya, sampai di sini ya Kak. Sampai di sini kalian memahami nggak Kak intinya antara hortatory dan review text Kak? Halo? Halo? Yes. Yes. Dapat dipahami Kak terkait perbedaan hortatory dan review text Kak? Ya Allah. Iya, Miss. Insya Allah, alhamdulillah bisa difahami dengan baik. Ya itu ya terkait hortatory dan review text. Nanti insya Allah the last presentation itu nanti tentang spool text ya.
Nanti kemungkinan bukan minggu depan deh Kak. Minggu depan Miss latih hari di nantinya kalau bulan ngobrol sama Kak Marfuah ya Kak Marfuah ya. Minggu depan tuh Miss kayaknya nggak bisa masuk Kak karena masih di Salatiga deh. Ada ini di Salatiga. Nanti saya ngobrol dengan Kak Marfuah ya. Apakah mau dipindah jamnya atau di seperti hari ini di 2 kali pertemuan. Jadi terserah teman-teman maunya gimana. Oke, itu aja dari Miss Fadilah terkait review dan hortatory ya. Moga-mogahan bisa dipahami terkait review sama hortatory. Saya juga melihat bahwa teman-teman itu sudah bagus dalam menyampaikan presentasi. Ya, mau dari hortatory atau review juga sudah bagus. Menghandle pertanyaan juga sudah bagus. Kecuali review karena nggak yang bertanya ya udah. Tinggal ada yang perlu dijawab terkait review teks ya. Itu aja ya Kak ya. Terima kasih untuk pertanyaan malam ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.